Halo semuanya, kembali lagi di channel Zawales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan review Yamaha NMAX 155 tipe S versi 2024 warna matte green. Jadi NMAX tipe S sendiri ini pengganti dari Yamaha NMAX 155 tipe connected yang sudah resmi di stop produksi atau disuntik mati. Jadi di versi 2024-nya versi connected menjadi versi S. Untuk harganya di 32.625.000 untuk OTR Jakarta. Unitnya ready di Yamaha Pelita Motor. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar NMAX S versi 2024 warna matte green ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visor atau windscreen-nya di sini menggunakan warna smoke ya, atau gelap dengan ukuran yang lebar namun tidak terlalu tinggi. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya menggunakan bahan besi. Untuk bodi depannya di sini full menggunakan warna matte green atau hijau, dan hijau yang digunakan di sini adalah hijau tua yang sangat gelap. Jadi hijaunya gelap sekali ya, hampir ke hitam jika kita lihat sekilas. Kemudian di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang agresif. Nah seperti ini. Terdapat seperti alis di bagian tengah menggunakan warna silver yang menambah kesannya semakin garang ya. Nah seperti ini dari bagian depan. Kemudian di bagian area bawah sini hingga ke bagian fairingnya atau bagian bodi sampingnya full matte green. Hanya ada stripping bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation ya, kecil menggunakan warna abu-abu. Nah di area samping sini dipadukan dengan bahan plastik kasar full hitam dengan tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian ada logo Yamaha menggunakan emblem 3D ya. Nah untuk plastik kasarnya ditarik hingga ke bagian bawah dan dek belakangnya sini. Nah untuk sennya posisinya berada di bagian fairingnya. Di sini masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Mikanya ada motif garis-garis ya, yang menambah kesannya semakin mewah juga. Kemudian di bagian undercoil kembali menggunakan warna matte green polos ya. Nah jadi di area bawah sini paduan antara plastik kasar dengan plastik halus. Nah lanjut di bagian kaki-kaki depan, untuk suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock dicat menggunakan warna hitam doff. Nah seperti ini. Kemudian di area fender depannya di sini juga menggunakan warna matte green polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah di bagian velgnya menggunakan velg racing dengan desain berbentuk V, dicat menggunakan warna emas tua yang hampir ke coklat warnanya. Untuk ban depannya di sini menggunakan ukuran 110/70, ringnya 13, tentunya sudah menggunakan ban tubeless ya. Kemudian di area dek depan sini, nah di sini full plastik kasar dengan beberapa kisi-kisi di bagian kiri dan kanannya, lubang-lubang ya. Untuk klaksonnya posisinya berada di bagian atas sebelah kiri. Kemudian di bagian pengereman kita lihat di sisi sebelah kanan. Untuk disk yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di area tengah terdapat grid dan sensor kecepatan. Untuk kalipernya di sini hanya menggunakan satu piston saja, dicat menggunakan warna full hitam. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian depan seperti ini ya. Untuk NMAX 155 tipe S versi 2024, pengganti dari tipe connected. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kokpit. Di bagian speedometernya. Untuk bagian speedometernya full digital ya, nyalanya warna putih. Di bagian sebelah kiri ada indikator bahan bakar, sebelah kanannya ada indikator temperatur. Di bagian atas tengah ada indikator jam, kemudian di sini ada indikator kecepatan. Nah, di bagian bawah sini ini terdapat beberapa info yang bisa kita rubah melalui tombol menu yang ada di bagian stang sebelah kiri. Jadi ketika kita pencet, dia bisa ke indikator baterai, bisa ke oil, V-belt, bisa ke odo atau total kilometer, bisa ke trip 1, trip 2, kemudian bisa ke indikator baterai, bisa average juga ya. Nah kemudian ada tulisan Yamaha di bagian bawahnya. Kemudian di bagian kanan kiri ini terdapat indikator hazard atau sen kanan kiri. Di bagian atasnya di sini juga terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian engine check, triple S, keyless, dan indikator panggilan pesan di bagian sebelah kiri. Jadi speedometernya masih menggunakan speedometer NMAX connected ya. Jadi masih ada beberapa menu connectednya di sini. Namun memang untuk connectednya sendiri sudah tidak ada. Sekarang diganti menggunakan tipe S. Nah, jadi awalnya untuk versi connected ini di bagian batok kepalanya ada stripping ya, bertuliskan Yamaha Motorcycle Connected. Jadi bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Nah di versi 2024-nya
fitur connected-nya dihapus atau dihilangkan. Nah, sekarang menjadi non connected. Nah, di tipe S ini untuk keamanan sudah smart key ya atau keyless. Nah, knobnya warna hitam, ini yang terbaru seperti ini. Ada 2 tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka tangki dan joknya. Fuel untuk membuka tangki, seat untuk membuka joknya. Nah, kemudian untuk bagian stangnya dibalut dengan cover ya, cover plastik. Untuk bahannya plastik kasar, teksturnya dia seperti kulit jeruk. Ada emblem Blue Core di bagian sebelah kiri depan. Kemudian di bagian tengah dipadukan dengan warna coklat doff plastik halus. Ada logo Yamaha 3D juga. Untuk tombol-tombol di bagian stang di sebelah kiri ada tombol menu, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sein dan klakson. Di sebelah kanan ada starter, ada hazard dan triple S di bagian atasnya. Untuk penampakan dari hand gripnya seperti ini. Handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna hitam. Kemudian di area dashboard untuk kanan kiri hingga ke bagian bawahnya sini full plastik kasar ya, hitam doff dengan tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian tengah ini dipadukan dengan warna coklat, bahan plastik halus, coklatnya doff ya. Di bagian sebelah kiri terdapat laci penyimpanan terbuka, ukurannya sangat luas dan dalam. Nah, di dalamnya ada power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Di bagian sebelah kanan terdapat laci penyimpanan tertutup, namun ukurannya tidak terlalu luas ya di bagian sebelah kanan. Nah, untuk tangkinya posisinya di depan menggunakan dek punggung. Kurang lebih penampakannya seperti ini ketika sudah dibuka untuk tangkinya. Kapasitasnya 7,1 liter ya untuk tangkinya sendiri. Kemudian disediakan tempat untuk menaruh tutup tangki di bagian depannya. Jadi ketika kalian mengisi bahan bakar tidak perlu ribet-ribet megangin tutup tangkinya. Nah, di area tangki memang full plastik kasar di sini, full hitam dengan tekstur seperti kulit jeruk ya, sama seperti di bagian dashboard bahannya. Kemudian di area tengahnya dipadukan dengan hitam glossy. Ini menarik ya. Hijau doff bertemu dengan hitam glossy bagian tengah. Kemudian di bagian decknya samping full plastik kasar juga. Step belakangnya model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk step floornya di sini terdapat 2 posisi, selonjoran ke depan dan posisi standar. Memang untuk NMAX sendiri tidak bisa dipungkiri posisi selonjoran kakinya ini paling nyaman ya, karena memang dia panjang ke depan seperti ini. Jadi jarak antara tengah ke atasnya ini sangat jauh. Jadi kaki dengan ukuran yang besar sekalipun ini bisa napak dengan sempurna, ditambah juga lebar, jadi panjang dan lebar. Di bagian belakang juga ada karet anti slip atau panel step floor, teksturnya kasar seperti ini supaya tidak licin tentunya. Kemudian di bagian bodi belakangnya, untuk bagian bodi belakang juga menggunakan warna full hijau. Nah, jika kita lihat hijaunya ini memang terkesan elegan dan mewah ya. Jadi hijaunya ini tua dan sangat gelap, jadi hampir tidak terlihat hijau. Ini mirip ke hitam jika kita lihat secara sekilas ya. Kemudian di area tengah sini dipadukan dengan seperti layer bahan plastik kasar, teksturnya bintik-bintik ya. Ada tulisan NMAX di bagian belakang. Nah, seperti ini. NMAX menggunakan emblemnya juga warnanya smoke ya. Ada tambahan stripping 155. Kemudian di bagian atasnya sini untuk bahan atasnya sini plastik kasar hitam doff. Behelnya tampilannya simple, dicat menggunakan warna full hitam. Nah, untuk joknya simple tampilannya, jadi tidak ada jahitan-jahitan di sini, benar-benar polos tampilannya, teksturnya juga polos. Nah, di bagian tengah terdapat seperti gundukan ya, pemisah antara bagian belakang dan bagian depannya. Nah, ketika kita buka, joknya di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 25 liter. Helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun bisa masuk, tapi posisi harus dibalik. Ini kurang lebih ketika helm NMAX standar dimasukkan ke dalam bagasinya. Untuk remote-nya kalian hanya mendapatkan 1 remote saja ya. Jadi ketika remote-nya hilang, kalian harus beli lagi, tidak ada remote cadangan. Untuk aki posisinya ada di depan sini. Namun kekurangannya menurut saya ketika joknya dibuka, ini kurang ke depan, jadi posisinya masih agak ke belakang. Jadi memang agak menghambat atau agak susah ketika kita memasukkan barang atau memasang aki. Karena memang space-nya di sini terlalu sempit. Andaikan bisa lebih maju lagi ya seperti Aerox, itu mungkin lebih keren. Nah, lanjut di bagian stop lamp-nya. Di bagian stop lamp-nya di sini LED dibalut dengan mika berwarna merah. Desainnya di area tengah dia kecil, ke sampingnya dia lebar, jadi seperti X-Max. Di bagian ujung kanan kiri ada sen namun masih bohlam. Untuk bagian bawah sini full hijau. Untuk fendernya ini ukurannya lebar dan panjang, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot ya. Ada mata kucing kanan kiri atas, desainnya bulat menggunakan warna orange. Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar. Kemudian untuk plat nomornya dudukannya di sini di bawahnya. Di bagian ujung bawah ada mata kucing lagi, warnanya merah.
Nah, lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin di 0,9 liter, sudah VVA ya, atau variable valve actuation. Sudah tidak ada fitur kickstarter atau selah-selahan tentunya. Untuk bagian cover CVT, filter udara di sini full hitam, jadi tampilannya hitam seperti ini. Ada tulisan Yamaha, desainnya bulat. CVT-nya dibalut dengan cover plastik ya, jadi khas dari NMAX. Jadi dalamnya besi, luarnya ada plastik lagi dia. Kemudian untuk suspensi belakang menggunakan double shock ya. Nah, di sini sudah double shock, sudah shock tabung juga. Untuk tabungnya menggunakan warna coklat tua seperti ini. Nah, namun belum ada adjuster. Untuk velgnya sekali lagi emas kecoklatan, ban belakangnya 130/70, ringnya 13, sudah tubeless tentunya. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk penampakan dari cover radiatornya seperti ini, jadi full plastik kasar, desainnya kisi-kisinya menyamping, kemudian dia seperti cembung desainnya ya, keluar seperti ini. Nah, dia melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya, jadi turun ke bawah. Untuk knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Tidak ada end cap di bagian ujung, jadi langsung dia polos. Dibalut dengan cover muffler juga, bahannya plastik kasar ya, full hitam. Di bagian depan ada tekstur bintik-bintik, belakangnya juga bintik-bintik, namun tengahnya polos. Ada lubang di bagian ujungnya, 2 lubang seperti ini. Nah, swing arm di sini dicat menggunakan warna hitam doh, jadi tentunya tidak gampang kotor ya ketika terkena noda atau kotoran yang membandel. Nah, jadi tidak gampang kotor. Pas menurut saya pemilihan warnanya di bagian swing arm, daripada warna silver mending hitam seperti ini. Di area tengah dia tidak ada hager ya, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depannya yang akan melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan lumpur atau kotoran. Nah, di bagian atas ini disediakan kunci darurat ya, yang berfungsi untuk membuka joknya ketika keadaan darurat. Contohnya remote-nya hilang, akinya tekor, kalian bisa buka joknya dari bawah sini. Jadi kalian akan mendapatkan 2 kunci ya. Kalian akan mendapatkan 2 kunci manual seperti ini atau kunci keris yang berfungsi untuk membuka joknya. Jadi remote-nya 1, kunci daruratnya ada 2. Kemudian pengereman belakang di sini disc brake juga, disc brake depan belakang, non wave disc-nya. Untuk kalipernya menggunakan 1 piston. Nah, di versi S ini belum ABS ya. Jadi ada 3 versi, NMAX standar, NMAX S, dan ABS di versi 2024-nya. Oke, kita akan lihat penampakan ketika dinyalakan. Kita akan lihat full pencahayaannya dari bagian kokpitnya seperti ini ketika dinyalakan. Kemudian kita nyalakan hazard untuk melihat tampilan stop lamp dan sen belakangnya. Nah, dari bagian belakang seperti ini untuk penampakannya ketika dinyalakan. Kemudian kita akan lihat full dari bagian pencahayaan depan. Nah, seperti ini ya ketika dinyalakan ya. Sennya posisinya ada di bawah. Dia nyalanya putih. Di bagian headlampnya terdapat alis warna silver yang menambah kesannya semakin agresif. Nah, jadi menurut kalian seperti apa seputar NMAX 155 tipe S, pengganti dari tipe connected ini versi 2024 ya, warna matte green? Coba bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk penampakannya full dari bagian samping seperti ini.